근해 공식 잘 0으로 놓아 AX제곱 BY제곱 플러스 이모군란 1880. 뒤돌아, 개새끼야. 야, 사람들이 네 영상에 반응 너 씨발 공부도 안 하고 인맥도 없고 계속 존나 고맙지 않냐? 아, 뭐야. 야! 일로와. 지점에 더 큰 충격을 줄 수 있다. 잠깐만. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan ya. Amin. Di film kali ini kita akan melihat sekumpulan siswa sekolah yang pada masanya selalu merasa hebat dan selalu merasa paling jago. Film ini akan berfokus pada Hyun Si-eun diperankan oleh Park Ji-hoon yang mendapat peringkat teratas di sekolahnya. Secara fisik, ia tampak seperti anak laki-laki yang sangat lemah, tetapi dengan kecerdasan, peralatan, dan psikologinya, dia berjuang melawan pembulian yang ada di dalam dan di luar sekolahnya. Namun di sisi lain, ia juga menunjukkan sisi lemahnya dan kerap kesulitan untuk bertarung dengan para perundung di sekolahnya. Dan gimanakah cerita Hyun Si-eun selanjutnya? Seperti biasanya, sebelum ke ceritanya, jangan lupa untuk kalian subscribe dan like channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya. Oke semuanya, siapkan kopi yang punya kopi, siapkan cemilan yang punya cemilan, karena kita akan menuju ke filmnya yang berjudul Weak Hero Class. Check this out. The bird machine. Check. Film dimulai dari diperlihatkannya seorang siswa SMA Byeoksan High School yang berjalan dengan muka lesu, mata merah, gigi kuning, dan tanpa gairah. Siswa ini bernama Hyun Si-eun. Kita panggil aja orang ini si Dadang. Walaupun seperti itu, Dadang adalah pelajar yang sangat cerdas dan pintar, di mana ia selalu mendapatkan nilai yang bagus di kelasnya. Pagi itu ibu guru mengumumkan bahwa terdapat 2 orang siswanya yang mendapatkan penghargaan dalam kompetisi matematika. Mereka adalah Dadang dan John Yongbin. Meskipun mendapat nilai yang paling tinggi, ekspresi dari muka Dadang sangatlah datar yang mana membuat John Yongbin sangat kesal padanya. Di sela istirahat, John Yongbin dan teman-temannya mengganggu siswa sekelasnya yang bisa dikatakan itu adalah sebuah pembulian. 뒤돌아, 개새끼야. 야, 사람들이 네 영상에 반응 너 씨발 공부도 안 하고 인맥도 없고 계속 존나 고맙지. 고마우면 난 Di waktu itu pun Yongbin dengan sengaja melempar sepatu ke arah Dadang. Dengan wajah datar, Dadang hanya memberi nasihat pada Yongbin. Namun nasihatnya tersebut tidak dihiraukannya. Sekelompok siswa lain yang berpakaian bisbol dengan gahar masuk ke ruang kelas mereka untuk mencari yang bernama An Soho. Kita panggil lagi saja orang ini bernama Akum. Dengan santainya Akum menjawab pertanyaan mereka, namun mereka malah ingin memukuli Akum. Keributan pun terjadi dan akhirnya perkelahian pun berhenti dengan tonjokan telak dari Akum. 야! 야. 일로와. Esok hari di sekolah, para pelajar disuruh berlari karena hari itu adalah mata pelajaran penjaskes. Akum yang terlihat bugar berhasil menjadi yang tercepat. Namun di sisi lain, Yongbin dan temannya meledeki Dadang yang pada saat itu ia berlari dengan lambat dan paling akhir.
Akum yang kesal, mereka meledekinya lalu melempar sebuah sepatu kepada mereka. Di ruang ganti, Yongbin dan para temannya masih meledekinya. Namun Dadang yang mendengarnya segera mendatangi mereka. Tapi dengan kesal karena Dadang terlalu berani kepada mereka, Yongbin CS mencekiknya dan memberi peringatan padanya supaya jangan macam-macam dengan mereka. 뭔 쌉소리인지 모르겠네. Kembali ke kelas, para murid diperkenalkan dengan siswa pindahan yang bernama Oh Bunsok. Lalu kita panggil aja dia ini si Idoy. Segera Yongbin CS mulai menanyai si Idoy. Namun hal tersebut mengganggu Dadang karena tempat duduknya dipakai Yongbin. Keributan pun mulai terjadi. Namun Yongbin CS mengalah karena takut kepada Akum yang terganggu karena sedang tertidur. Seperti anak muda pada umumnya, bermain di bar dan menikmati narkoboy menjadi kegiatan Yongbin CS. Yongbin memesan narkoboy pada kakaknya dan membagikan kepada teman-temannya, membuat mereka semua pada oleng. Di luaran, Yongbin mengobrol dan meminta narkoboy tempel pada kakaknya, yang mana narkoboy tersebut akan ia gunakan untuk menjahili teman sekolahnya yaitu Dadang. Di sekolah, Yongbin pun mengancam Akum dan memintanya menempelkan narkoboy pada leher Dadang, yang pada akhirnya Dadang pun menjadi ngeplay dan error. Kesal jawabannya ada yang salah, Dadang menjadi geram. Karena setelahnya Dadang sudah mewanti-wanti pada mereka supaya tidak mengganggunya dan membuat nilainya menjadi turun dan buruk. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dadang yang mengetahui ini adalah ulahnya Yongbin. Ia langsung mengambil pulpen dan buku lalu memberikan pelajaran pada mereka dengan menojoskan pulpen dan memukul Yongbin dengan buku hingga jatuh. Tidak puas dengan hanya memukulnya, Dadang ingin menginjak mukanya Yongbin. Tapi di saat itu aku menghalanginya karena ia sudah sangat keterlaluan. Bukannya berhenti, Dadang yang sedang emosi malah berbalik menyerang Akum, mengambil bangku dan bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis kok. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.